kuliah, tetapi hard skill saja kan nggak cukup di dalam memasuki dunia kerja nantinya. Maka kita harus mendorong untuk meningkatkan soft skill. Nah, soft skill itu bisa terkait dengan keterampilan dan attitude. Keterampilan kan macam-macam, keterampilan berkomunikasi, keterampilan sosial, dan lain-lain. Karena apa? Setiap mahasiswa itu harus memiliki keseimbangan antara hard skill dan soft skill. Nah, kemudian yang kedua, selain ini tujuan yang pertama, seperti kewajiban ya dari setiap perguruan tinggi, dari dikti yang memang harus dilaporkan setiap tahun sebagai salah satu unsur di dalam penilaian SIMKAT MAWA, sistem pemeringkatan kemahasiswaan di perguruan tinggi, maka setiap perguruan tinggi itu wajib melaksanakan pembekalan bagi calon wisudawan, sebenarnya begitu. Karena memang program ini masih bersifat masih konvensional. Nah, tetapi pada tahun 2018 ada pemikiran dari Pak Warek III pada saat itu yang menyatakan tidak bisa kita membekali mahasiswa untuk soft skill itu hanya 1 kali atau 2 kali. Maka dibuat program ini yang hitungan waktunya itu adalah sebanyak 198 jam. Itu bisa dilaksanakan secara tutorial, kemudian tugas mandiri maupun tugas kelompok. Nah, kenapa soft skill itu penting? Saya pikir Pak Zainul sudah menceritakan bahwa di psikologi khususnya yang spesial itu sudah ada kuliah karir. Tetapi konten dari kuliah KWU itu sebenarnya ada 4, yaitu yang pertama adalah manajemen diri, yang kedua adalah manajemen karir, kemudian yang ketiga adalah entrepreneur, dan yang keempat itu adalah norma kerja. Nah, manajemen diri terkait dengan bagaimana mengelola diri kita. Termasuk salah satunya adalah menampilkan wajah kita. Tadi dikatakan ada yang malu. Ya. Ini enggak boleh kalau kita kuliah webinar itu semuanya harus menampilkan wajahnya, enggak boleh ditutup. Karena ini adalah identitas kita. Ya. Termasuk barangkali ini sedikit agak menyimpang terkait dengan program mahasiswa magang bersertifikat. Ya sama seperti itu. Ternyata belum semua mahasiswa itu mengerti bagaimana menggunakan WA. WA itu kan harus ada fotonya. Foto itu adalah foto diri yang tentu saja di situ smart. Nah, itu nanti yang akan diajarkan di kuliah KWU. Kemudian status, dibuat status. Status itu apa? Bingung semuanya. Saya mengatakannya status. Tetapi mahasiswa menyatakan bio, Bu, namanya, bukan status. Masa statusnya sleeping? Statusnya, pokoknya sesuatu yang tidak menunjukkan hal-hal yang positif. Nah, dari beberapa yang mendaftar PMMB, contohnya ini ya. Itu kalau tiba-tiba perusahaan itu minta, Bu, saya minta calon mahasiswa yang magang dengan kriteria seperti ini. Nah, kalau di tampilan WA-nya enggak kelihatan wajahnya, kan saya nggak bisa menilai. Padahal itu dibutuhkan dalam hitungan menit ya. Harus hari ini harus ditampilkan, harus dikirimkan. Nah, itu salah satu adalah kemampuan. Memang hasil tes psikojob test yang dilakukan di BK oleh Bu Dan itu hasilnya memang sebagian besar itu menunjukkan kalau dari kemampuannya, kemampuan hard skill-nya itu bagus, tapi ya itu tadi rasa percaya diri secara umum di mahasiswa UMM ini masih rendah, ya tidak ada keberanian. Saya contohkan juga ketika beberapa kali mengadakan job fair, itu ternyata tidak semua calon wisudawan atau mahasiswa itu berani masuk di acara job fair. Padahal sudah menyiapkan lamaran, itu sudah bawa.
Jadi masih di depan pintu aja. Ketika saya tanya, ayo masuk, kenapa kok nggak masuk? Nggak berani Bu, takut. Nah, jadi intinya jangan kegeeran. Ya. Nah itu nanti ini terkait dengan soft skill. Jadi harapannya tadi bahwa mahasiswa UMM ini di samping hardship-nya sudah tidak diragukan, tetapi juga soft skill-nya itu harus seimbang. Karena bahkan ya beberapa perusahaan beberapa waktu lalu kan ramai di media massa perusahaan-perusahaan berskala multinasional, skala global menyatakan kami tidak butuh lulusan dengan indeks prestasi atau lulusan mahasiswa dan seterusnya. Kami hanya butuh pekerja yang memiliki attitude. Nah, ini sehingga ini menjadi salah satu tujuan kita mengadakan kuliah KWU. Selain itu yang perlu kita tekankan, selama ini memang keluhannya bahwa mahasiswa itu banyak yang protes terkait dengan kuliah KWU. Bahkan dosen-dosen, ada beberapa dosen juga yang protes. Kok diajari kewirausahaan, kan tidak semuanya mau wirausaha. Jadi yang perlu ditekankan di sini, yang namanya entrepreneurship itu adalah, yang dipelajari itu adalah jiwanya. Bukan harus menjadi wirausahawan atau usahawati, tetapi bagaimana membangun jiwa entrepreneur. Yaitu tadi, misalnya suka tantangan, tidak malu, mau menampilkan diri. Nah, itu yang diperlukan baik sebagai pengusaha maupun sebagai pekerja. Kalau sebagai pekerja, bekerja dengan baik, memiliki visi yang bagus, itu adalah memiliki, kata lainnya adalah jiwa entrepreneur. Nah, ini harapannya dengan kuliah KWU ini, mahasiswa itu bisa memahami. Kemudian yang ketiga tadi adalah manajemen karir. Manajemen karir itu di awal itu memang ditujukan untuk kuliah KWU itu untuk semester-semester akhir. Tujuannya apa? Supaya semua mahasiswa di UMM ini semuanya memperoleh materi kuliah KWU ini. Nah, jadi dimulai dari akhir dulu. Kalau akhir sudah selesai, maka turun sehingga kalau bisa sudah mulai semester 3 itu bisa dimulai kuliah KWU ini. Jadi tidak menunggu, karena merancang karir itu kan sejak awal. Nah, coba nanti Bapak Ibu dosen bisa menanyakan ke pesertanya, apakah semua dari peserta itu sudah memiliki rancangan mau jadi apa. Nah, karena kenyataannya beberapa kali saya pribadi ngajar KWU itu kan di semester akhir. Ketika ditanya nanti rencananya kerja apa, belum punya gambaran, padahal sudah semester akhir. Maka itu tadi bahwa sebaiknya nanti juga di psikologi dirancang kalau bisa turun-turun. Jadi kalau sudah selesai ini 2016 sudah selesai, turun ke 2017. Misalnya nanti dilanjutkan 2018, 2019 di periode yang sama ini ya boleh. Ya. Nah, ini nanti laporannya kita satukan se-universitas. Kemarin saya laporkan ke Dikti ya, pesertanya dan yang lulus saja. Karena belum semua fakultas melaporkan yang sama. Kalau di psikologi saya acungi jempol karena laporannya semuanya pokoknya komplit, sehingga kalau ada fakultas lain tanya bagaimana bentuk laporannya, ya sudah saya kasih contoh di Fakultas Psikologi, termasuk ada pusat karirnya hebat, jadi psikologi luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Kemudian yang keempat, materi yang keempat itu terkait dengan norma kerja. Jadi kalau lulusan nanti bisa bekerja di perusahaan atau punya wirausaha, maka harus memahami konsep aspek hukumnya. Jadi undang-undang tentang ketenagakerjaan, peraturan ketenagakerjaan itu wajib diketahui baik sebagai pekerja maupun yang memiliki wirausaha. Nah, itu gambaran tentang kuliah KWU. Jadi ada 4, saya ulangi ada 4. Yang satu adalah manajemen diri, kemudian yang kedua adalah manajemen karir, yang ketiga adalah entrepreneur, yang keempat adalah
terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan pekerjaan atau norma-norma kerja. Nah, itu mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini semua mahasiswa di psikologi bisa mengikuti, syukur nanti bisa segera turun ke bawah sehingga merancang lebih awal, karena banyak sekali kalau saya lihat juga dari alumni-alumni psikologi itu juga mereka sangat siap sekali mendampingi adik-adik sekalian yang ingin berkarir di bidang apa. Jadi bisa nanti misalnya ada yang ingin jadi psikolog misalnya, maka bisa di coach oleh alumni-alumni, dikumpulkan siapa yang ingin atau siapa yang ingin jadi guru atau dosen, itu nanti bisa dikumpulkan karena alhamdulillah sudah terbentuk di beberapa daerah untuk ikatan alumni UMM-nya. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya apresiasi yang sangat tinggi kepada Fakultas Psikologi, khususnya pada Pak Zainul yang sangat semangat. Senang sekali saya diskusi dengan Pak Zainul, itu nggak bosan-bosannya. Selalu ada saja ide-idenya yang luar biasa. Terima kasih Pak Zainul dan Bapak Ibu sekalian dari psikologi. Mudah-mudahan acara ini dirancang sedemikian rupa bisa berjalan dengan lancar walaupun melalui webinar. Jadi nanti mungkin dirancang berapa kali. Dan saya usulkan Pak Zainul nanti dibuka dengan mengundang pakar ya. Karena itu nanti masuk penilaian lagi SIMKAD MAWA itu tidak hanya kuliah KWU-nya, tetapi juga mengadakan kuliah tamu. Harus diberikan kontennya kewirausahaan. Mau yang mana saja tapi kasih aja sedikit konten kewirausahaan. Nanti ada tulisannya, ada bannernya. Nanti insya Allah disupport dari universitas. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih dan selamat sukses kepada Fakultas Psikologi. Saya cukupkan, saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vin sudah menyampaikan terkait dengan arahan-arahan materi KWU atau KWU yang nanti akan kita lakukan. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan sosialisasi KWU ini, gambaran yang nanti akan kita lakukan ya, biar para mahasiswa juga ada bayangan gitu ya, dan biar tidak bertanya-tanya nanti seperti apa gitu ya. Yang pertama tentunya KWU ini nanti kita lakukan secara daring atau online, yang biasanya kita lakukan secara luring atau pertemuan langsung di kelas karena tidak memungkinkan, dan biasanya kita lakukan pada musim-musim liburan seperti ini ya. Namun karena tidak memungkinkan, maka kita lakukan secara daring, dan pelaksanaannya insya Allah akan kita mulai minggu depan ya. Pelaksanaannya akan kita mulai minggu depan sampai akhir Agustus ya, sampai akhir Agustus ya. Randonnya nanti akan kita share di grup angkatan. Soal jam, sebenarnya soal jam nanti sangat fleksibel gitu ya, karena kita online. Untuk jam nanti akan juga diatur di random acara, random kegiatan yang nanti akan kita sampaikan ya. Rancangan yang bisa saya sampaikan, yang pertama untuk materi yang disampaikan via Zoom seperti ini nanti kita batasi cuma 2 gitu ya, cuma 2 pertemuan saja dengan Zoom seperti ini, karena memang kita melihat banyak mengeluhkan terkait dengan kuota gitu ya. Nah, biar tidak membebani kuota, kita rancang cuma 2 kali pertemuan Zoom, yaitu nanti pembicaranya pun kita ambil dari alumni-alumni ya, yang
terkait dengan karir ya, yang mereka sukses di bidang karirnya yang khusus di dunia-dunia entah itu perusahaan ataupun pendidikan ya, tapi di wilayah karir ya. Terus yang kedua itu di wilayah entrepreneurship atau perwirausahaan. Nanti kita carikan alumni-alumni yang sukses berwirausaha begitu ya. Nanti kita hadirkan dalam satu Zoom seperti ini begitu, sehingga nanti lebih efisien dan efektif ya, dan bisa langsung diikuti secara bersama-sama gitu. Dan tentunya setiap kali nanti ada pertemuan, nanti ada absen gitu ya, absen ya, absen. Itu yang pertama. Yang kedua, model perkuliahannya kita model interaktif pasif ya, interaktif pasif. Maksudnya kita gunakan media atau platform yaitu Google Classroom ya. Nanti akan kita buat kelas-kelas di Google Classroom itu, kelas A sampai kelas G ya, dan kelasnya itu ya sesuai aja dengan kelas yang ada sekarang ya, khusus angkatan 2017 kelasnya sesuai dengan kelas yang ada sekarang. Tapi bagi yang angkatan 2014, 15, 16 itu nanti kita kumpulkan dalam satu kelas ya, kelas yang terakhir ya, atau kelas G itu ya. Jadi nanti bagi angkatan 2014, 15, 16 itu nanti di kelas yang terakhir ya. Tapi kalau angkatan 2017 yang sekarang ini sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nanti ada di Google Classroom yang nanti akan kita share di grup angkatan. Yang ketiga, setiap kelas nanti ada 2 dosen pembina, gitu ya, 2 dosen pembina yang di situ nanti akan mendampingi sampai awal dan akhir, ya, mulai awal sampai akhir. Ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan ditanyakan di Google Classroom sesuai dengan kelasnya itu, nanti akan direspon oleh dosen pendamping itu, ya, dosen pendamping itu. Sehingga nanti memudahkan para mahasiswa untuk memperdalam materi-materi yang sekiranya nanti kurang dipahami. Ya, jadi tiap kelas nanti akan ada dosen pendamping, yaitu masing-masing kelas ada 2 dosen. Untuk materi kita sajikan secara variatif ya. Ada yang nanti kita rekam, jadi kita menyampaikan ya dalam rekaman, nanti kita upload di YouTube dan tinggal disimak ya, disimak kapan saja silakan begitu ya. Atau juga nanti berbentuk PPT yang sudah kita share di Google Classroom begitu ya, sehingga nanti tinggal di-download dan dipahami gitu. Dan materi-materi tersebut saya berharap tidak hanya bergantung pada materi itu, nanti para mahasiswa juga bisa mengembangkan ya dari sumber-sumber yang lain ya, karena biasanya yang disampaikan oleh dosen itu adalah standar minimal ya. Nah, standar maksimal kalian boleh mengembangkan dari sumber-sumber yang lain ya. Selain materi, tentunya nanti ada tugas-tugas. Tugas-tugas itu tujuannya memang untuk mengasah soft skill kalian, karena kita tidak bisa ketemu langsung. Tentunya salah satu cara yang digunakan adalah melalui tugas-tugas untuk mengasah soft skill kalian ya, agar nanti bisa berkembang ya, bisa berkembang. Salah satu contoh misalkan nanti ada materi terkait dengan pembuatan surat lamaran pekerjaan gitu ya. Nah, seperti apa sih bikin surat lamaran yang bagus, yang unik, yang orang melihat sampulnya saja tertarik pengen buka, misalkan begitu ya. Kayak surat cinta gitu ya. Jadi kalau
kalian bikin surat cinta itu kan, wah dibuat sebagus-bagusnya kan gitu. Tapi kalau sekarang nggak ada ya surat cinta ya, soalnya sudah ada WA. Kalau zamannya Bu Vin dulu pakai surat itu ya, pasti bagusnya, menarik itu ya, puitis bahasanya. Ya. Nah, jadi tentunya nanti akan disampaikan juga materi seperti itu, dan ya misalkan nanti ada tugasnya kalian diminta untuk membuat surat lamaran kerja misalkan begitu. Tapi sebelumnya sudah ada contoh-contoh, sudah ada materi-materi yang diberikan oleh para dosen pendamping di kelas masing-masing. Ya. Terus kalau misalkan ada pertanyaan baik terkait dengan tugas, baik terkait dengan materi, ya, sebisa mungkin disampaikan di Google Classroom, gitu ya. Nah, biar semuanya nanti juga tahu, begitu, ya. Jadi Google Classroom-nya nanti disetting satu pertanyaan bisa dibaca oleh satu kelas, begitu, ya. Satu kelas ya, bukan semua kelas ya, karena nanti dibuat per kelas ya, sehingga barangkali teman yang nggak tahu karena ada pertanyaan itu sehingga jadi tahu. Nah, itu sangat membantu ya. Nah, selain itu tentunya nanti juga ada praktek-praktek yang sangat mungkin juga dilakukan. Contoh misalkan nanti ada salah satu materi misalkan wawancara gitu ya. Nah, mungkin nanti ada entah disuruh bikin video wawancara atau langsung praktek wawancara ya. Nah, nanti akan ada praktek wawancara itu, misalkan kalian diwawancara menjadi salah satu tenaga kerja di perusahaan tertentu begitu ya. Nah, terus bagaimana harus menjawab ya, bagaimana harus bersikap. Nah, nanti akan disampaikan di materi wawancara itu ya. Dan seterusnya ya, masih nanti banyak materi-materi yang sifatnya itu memang lebih mengasah ke soft skill sehingga kalian lebih siap ketika nanti sudah lulus ya. Sudah lulus, sudah betul-betul siap dan tidak bingung lagi mau kemana ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Vin ya, bahwasanya ternyata banyak mahasiswa itu yang juga masih bingung ketika lulus, sudah ujian skripsi tinggal nunggu wisuda, itu ditanya mau kemana hari ini, bingung gitu. Tapi saya yakin mahasiswa psikologi nggak ada yang bingung ya, karena kebanyakan perempuan ya, kebanyakan perempuan. Jadi selain mau ngapain ya, kebanyakan itu ya menikah, nah, selesai sudah urusannya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dituliskan di chat ya, atau bertanya langsung juga boleh. Ini saya cek di chat ada beberapa pertanyaan, nanti akan saya jawab ya setelah saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan teknis pelaksanaan KWU nanti gitu. Berikutnya mohon nanti dibantu bagi yang tergabung di grup angkatan, info-info yang dari fakultas ya, baik itu info yang dari KWU atau yang lain itu di-share ke grup kelasnya masing-masing ya. Jangan sampai tidak di-share sehingga kasihan teman-teman yang tidak tahu begitu ya, tidak tahu ya. Sehingga nanti info itu akan terus diketahui oleh semuanya ya. Nah, yang terakhir ya, apa kriteria kelulusan dari KWU ini? Ya, KWU ini sebenarnya ada kriteria khusus ya dari yang buku modul yang disampaikan oleh Bu Vin ya, dari modul yang diberikan. Namun karena kondisi sekarang yang serba terbatas begitu ya, tidak bisa bertatap langsung begitu ya. Tentunya kriteria yang bisa kita berikan adalah yang bersifat aktual ya, aktual. Contoh misalkan adanya pengumpulan tugas gitu ya, adanya daftar kehadiran ya, dan dua itu menjadi kriteria penting yang nanti menjadi kelulusan dalam KWU model daring seperti ini. Sebenarnya masih banyak kriteria yang lain, tentunya kita
kesulitan ya, karena memang tidak secara langsung ya. Dan KWU ini adalah program yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa yang ketika nanti mau lulus, karena salah satu poin di SKPI itu harus lulus KWU gitu ya, itu masuk poin wajib yang ada di SKPI begitu ya. Nah, nanti semuanya diharapkan bisa hadir ya, agar semuanya bisa tahu tentang bagaimana karir kita ke depan gitu. Saya kira itu sosialisasi secara singkat terkait dengan KWU. Mungkin kita akan diskusi atau tanya jawab, mungkin ada hal yang kurang jelas. Oke, saya baca dulu ya. Ada tambahan mungkin ya sebelum tanya jawab dari dosen-dosen pendamping. Bu Alifa, ada tambahan Bu Alifa? Monggo Pak, lanjut. Oh, lanjut. Pak Diatman, ada tambahan Pak Diatman? Oh, Pak Diatman masih ngomong. Bu Retno, ada tambahan Bu Retno? Cukup Pak Yendul. Oh, cukup. Belum Pak. Oh, belum. Bu Retno tampak sibuk ngomong ini ya. Bu Sofa, ada tambahan Bu Sofa? Pak. Oh iya, boleh. Bu Sofa, ada tambahan Bu Sofa? Belum. Sibuk. Sidi bubuk ya. Bu Uun, ada tambahan Bu Uun? Belum Pak, sementara cukup clear. Bu Udi? Saya juga Pak, sementara udah cukup. Nanti kalau ada saya infokan. Oke, terima kasih. Siapa lagi ya dosen yang hadir ya? Sementara itu ya, Bu Istiqomah. Nah, Bu Istiqomah, ada tambahan Bu Istiqomah? Sementara sudah cukup Pak. Lanjut. Betul Istiqomah memang ya. Terima kasih Bu Isti. Berikutnya akan saya bacakan yang di chat dari Mas Firman Fauza. Assalamualaikum, mohon maaf sebelumnya, mohon izin bertanya. Untuk mengambil program apakah melalui program KRS atau bisa daftar di luar KRS? Tidak ya, KWU ini tidak masuk di mata kuliah, jadi tidak perlu KRS ya. Batu jawab ya, kurlep seminggu yang lalu di grup angkatan. Waduh, itu Mas Rimba, Mbak Rimba ya. Mohon maaf Mbak Rimba, tidak perlu ada ini ya, KRS-an. Jadi nanti langsung ikut saja sesuai dengan ketentuan yang belum mengambil atau belum lulus ya. Ini khusus angkatan 2017, 2016, 2015, 2014, yang 2018 belum ya, 2019 pun belum ya. Jadi masih angkatan yang sudah mau lulus ya. Jadi angkatan 2017 ini kan sudah pada mau lulus karena sekarang sudah proses KKN ya, sudah proses magang, dan magangnya pun nanti bisa langsung lanjut ke skripsi, insya Allah tidak sampai lebih 4 tahun pada lulus semua ya. Yang penting rajin kuncinya. Yang khusus angkatan 2014, 15, 16 kemarin kita share Google Form karena untuk mendeteksi bagi mereka yang kemarin belum ikut atau belum lulus ya. Tapi kalau 2017 yang pasti semuanya kan belum mengambil ya, belum mengambil. Jadi yang 2017 ini tidak perlu ada link pendaftaran ya, nanti otomatis langsung ikut semua aja ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Atika Nur Ihsani ya. Izin bertanya Pak, jadi kalau dimulai minggu depan berarti kuliahnya 2 minggu berarti ya Pak? Ya, kuliahnya kita setting 2 minggu ya. Mudah-mudahan nanti 2 minggu
bisa berjalan dengan lancar. Lancar. Karena September itu kan sudah masuk kuliah ya. September insya Allah masuk kuliah itu tanggal 7. September itu insya Allah kalender akademik itu masuk perkuliahan ya. Ada lagi mungkin yang bertanya, barangkali ada yang masih kurang jelas, biar nanti lebih mempersiapkan diri begitu. Halo? Tidak tidur ya? Nanti saya ditinggal tidur ini. Mbak Atika, ada yang ditanyakan Mbak Atika? Sudah? Tidak? Cukup ya? Cukup, Pak. Siap. Terima kasih. Oke, cukup. Sama-sama. Jadi insya Allah kita mulai kuliahnya hari Selasa ya, tanggal 18, karena tanggal 17 itu kan hari Senin ya, tanggal 17 itu kan hari Senin ya. Dan kita ada upacara itu ya, upacara online. Kalian kan belum pernah merasakan upacara online ya. Jadi insya Allah tanggal 18 nanti akan kita mulai terkait dengan KWU, nanti disiapkan kurang lebih waktu 2 minggu bisa fokus untuk terkait dengan KWU. Jangan khawatir bagi para mahasiswa yang sedang mulai proses magang ataupun PMM ya, tetap jalan aja, nggak ada masalah ya, karena kuliah kita nanti tidak harus online seperti ini terus-menerus begitu ya. Hanya 2 pertemuan saja yang kita rencanakan model online seperti ini. Meskipun kita rencanakan 2, tapi kalau dari mahasiswa kok minta, wah Pak, kita nampaknya perlu pertemuan online seperti ini, ya boleh, tidak kita larang ya, tidak kita larang. Jadi boleh nanti kalau dari teman-teman mahasiswa ingin ya sekaligus temu kangen dan diskusi terkait dengan karir dan wirausaha yang sedang didalami, nanti kalau mau mengadakan seperti ini tinggal disampaikan aja ke dosen pendampingnya ya, ke dosen pendampingnya. Ada lagi yang ditanyakan? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Oke. Untuk ngirit kuota, nah tadi kan banyak yang ngeluhkan, wah kuotanya lumayan ini Pak. Insya Allah kalau setengah jam ini nggak sampai 1 giga kuota habis ya, nggak sampai kuota habis ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa menghubungi saya terkait dengan KWU ya. Tapi nanti kalau sudah berlangsung terkait dengan proses KWU, nanti komunikasinya langsung dengan dosen pendampingnya masing-masing ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian serta Mbak-mbak dan mas-mas sekalian, saya ucapkan terima kasih sudah hadir di pertemuan Zoom meeting ini. Semoga ke depan kita bisa menjadi lebih baik, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vin, terima kasih Bu Vin. Sama-sama Pak Zainul. Sukses, semangat. Amin. Pak Zainul yang nutup ini harusnya. Oh iya. Ya. Saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ditutup Terima kasih. Zoom-nya, Pak. Oke. Ya. Katanya